Dan kami revisi pemirsa kenaikan dari kinerja BBNI di sepanjang tahun 2023 adalah 14,2% ya, year on year. Dan berikut pemirsa data-data yang patut Anda perhatikan melalui agenda ekonomi berikut ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar, di mana dari Vietnam ada IHK Vietnam month on month dan year on year. Kemudian penanaman modal asing Vietnam dalam dolar Amerika Serikat, neraca perdagangan Vietnam, dan dari Amerika Serikat ada lelang surat utang 3 dan 6 bulan. Adapun pemirsa agenda emiten dari dalam negeri cukup sepi, yaitu LCKM, RUPS. Dan berikut adalah update dari Bursa Asia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi, di mana Nikkei kompak menguat dengan indeks-indeks utama kawasan lainnya. Nikkei naik 0,8%, Straits Times naik 0,13%. Kospi naik 0,69%, Hang Seng Hong Kong naik 1,55%. Pemirsa, sejumlah bank yang tergabung dalam 11 kreditur yang menyepakati restrukturisasi utang dari PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA telah melakukan penandatanganan Master Restructuring Agreement atau MRA dengan nilai outstanding sebesar 20,58 triliun rupiah atau setara dengan jumlah 87,1% dari utang yang direstrukturisasi per posisi pemirsa pada 23 Januari 2024. Emiten karya plat merah PT Wijaya Karya dan 11 lembaga keuangan menyepakati Master Restructuring Agreement dengan nilai outstanding 20,58 triliun rupiah pada Selasa. Adapun beberapa bank yang masuk dalam kesepakatan MRA tersebut adalah mayoritas bank-bank milik pemerintah atau Himbara, seperti Bank Rakyat Indonesia, kemudian Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara atau BTN, Bank Syariah Indonesia atau BSI, BPD Jawa Barat dan Banten atau BJB, dan Bank DKI. Kesepakatan restrukturisasi utang WIKA tersebut dilakukan sebagai upaya penyelamatan dan penyehatan keuangan perseroan. Sejalan dengan itu juga dapat berdampak kepada penurunan pencadangan bank dari risiko utang WIKA tersebut ke depannya. Dengan setujunya 11 kreditur untuk restrukturisasi utang WIKA, maka diproyeksi akan berdampak pada penurunan nilai pencadangan yang sudah disediakan bank-bank tersebut, memitigasi risiko dari kredit WIKA tersebut atau nantinya akan berpotensi menjadi pendapatan bagi bank-bank yang telah mencadangkan potensi kerugian kredit dari WIKA. Ya, beragam sentimen pemirsa yang mewarnai market kita jelang pembukaan sesi pertama pada awal pekan ini. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui video conference Pak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Pak Wawan, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah join meskipun di luar lagi hujan begitu ya, Pak Wawan, di wilayah Jakarta. Kita harapkan sih market kita juga memberikan berkat ya untuk awal pekan ini. Nah, saya ingin membahas yang pertama Pak Wawan adalah terkait dengan kebijakan ataupun langkah yang akhirnya disepakati untuk merestrukturisasi utang dari WIKA dengan 11 kreditur, di mana mayoritas itu adalah perbankan yang juga listing di Bursa Efek Indonesia. Anda melihat dampaknya akan seperti apa kira-kira, Pak? Ya, tentu saja ini sesuatu yang positif ya. Wika sendiri memang sahamnya masih disuspend sejak pertengahan Desember lalu. Salah satunya ya memang bursa sendiri menunggu seperti apa perkembangan dari perdamaian atas Wika dengan para pemberi hutangnya. Hutang Wika sendiri total kalau per Q3 2023 kemarin itu adalah sekitar 55 triliun. Jadi restrukturisasi 20-an triliun ini ya akan membantu. Ya, kita sih bisa berharap bahwa hutang sisanya juga bisa di restructure ya, sehingga saham Wika itu bisa dibuka suspendnya. Meskipun kalaupun suspendnya dibuka, saya rasa ya cenderung akan terjadi koreksi karena saat ini banyak investor yang mungkin masih memegang Wika dan belum bisa menjual sahamnya. Di sisi lain, tadi sempat disebutkan juga, memang positif juga untuk bank-bank yang menjadi krediturnya daripada Wika. Memang secara prospek ke depan, bank tetap harus berhati-hati karena restructure ya tidak menjamin bahwa ini akan berlanjut baik selamanya ya, tetapi paling tidak ini langkah awal yang positif.
Oke, ini adalah langkah awal yang baik untuk Wika begitu ya. Kalau untuk perbankannya ini yang mayoritas adalah Himbara seperti apa Pak Wawan? Ya tadi dengan penurunan cadangan memang bisa menjadi windfall, menjadi profit, tetapi saya rasa ya para bank ini tetap akan konservatif karena sebetulnya kalau kita bicara tentang industri dari yang uh, pembangun pemerintah begitu ya, ada Wika, ada PTPP, itu PSK, itu semuanya memiliki utang yang besar-besar kepada Himbara juga. Jadi Mhm. dengan adanya uh, s- dari sisi ini, maka konstruksi itu tetap harus berhati-hati, terutama ketika bank akan memberikan kredit baru. Oke, Wika ini sendiri kan juga memang masih disuspend begitu ya. Dan yang Anda lihat grafisnya ataupun RTA-nya di layar ini pemirsa adalah data RTA dari Wika yang memang sudah disuspend cukup lama begitu ya, kurang lebih sebulan terakhir ya Pak ya. Betul. Oke, secara umum apa rekomendasi untuk sektor konstruksi? Adakah ini mungkin akan memberikan impact juga untuk emiten-emiten konstruksi yang lain, yang BUMN ataupun yang bukan? Ya, tentu saja menjadi pemberian nafas ya kepada para konstruksi ini. Untuk investor sendiri ya saya tetap menyarankan untuk sangat berhati-hati kalau yang memang belum memiliki dan mau masuk ke konstruksi. Memang valuasi murah sekali, tetapi secara hutang juga mereka sangat besar. Jadi dari sisi resiko tetap tinggi untuk memegang saham konstruksi. Tapi Oke. untuk yang sudah memiliki ya bisa dipertimbangkan dua hal. Kita bisa menunggu dengan berharap bahwa akan ada perbaikan ke depannya, atau kalaupun mau dijual ya pertimbangkan untuk cut loss ya. Tetapi tentu saja dengan kalau seperti Wika ya mungkin bisanya di pasar nego begitu. Oke, masih tetap beresiko begitu ya, lebih ke yang sudah memiliki pertimbangannya dua hal tadi begitu ya. Bagi yang belum masuk tidak disarankan terlebih dahulu ya Pak ya, Saya sarankan wait and see dulu. wait and see dulu. Baik, melanjutkan dari banking tadi begitu ya, ada laba BNI 2023 yang mencapai 20,09 triliun rupiah begitu ya, dan kenaikannya ini sekitar 14,2% year on year. Tapi sahamnya justru mengalami profit taking. Apakah ini karena sudah di price in dan kira-kira bagaimana Anda melihat peluang investasi di perbankan khususnya yang sudah rilis laba ya, ada BCA, kemudian juga ada BBNI saat ini. Ya, sebetulnya kalau perbankan sendiri itu memang pasar sudah mengantisipasi hal ini ya bahwa mereka akan mencapai atau paling tidak mendekati target pertumbuhan 2023. Jadi di awal tahun memang terjadi rally pada saham-saham perbankan, tapi setelah beritanya keluar, angkanya keluar justru terjadi aksi profit taking. Tapi kalau kita lihat secara tren, ini sebenarnya harga saham itu kembali ke harga saham di awal tahun dan bahkan masih lebih tinggi sedikit. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang wajar saja. Ada rally, ada profit taking, dan kalau kita track setahun terakhir ya masih sesuai dengan harapan ya harga sahamnya itu sendiri. Justru kalau terjadi koreksi seperti ini dan kita sekarang melihatnya adalah kinerja 2024 setahun ke depan, ya menurut saya sekarang time to buy untuk saham-saham perbankan. Time to buy untuk saham-saham perbankan. Tapi kan ada banyak ya Pak ya, yang BUMN saja juga banyak, yang swasta juga banyak. Mana yang menjadi saham pilihan Anda dari banking? Ya, untuk saham banking sendiri sekarang itu sekitar 30% dari IHSG ya. Dan saham-saham big cap seperti BBCA, BBRI, Mandiri, ini tetap menjadi saya sarankan sebagai salah satu core dari investasi investor. Oke, BBCA ya Pak ya? Ya, BBCA juga mencapai targetnya. Oke, mengapa BBCA? Untuk BBCA sendiri masih menjadi salah satu bank yang paling solid untuk saat ini dan targetnya hampir tercapai. Mhm. Tahun lalu labanya 49 triliun kira-kira. Jadi kita bisa berharap. Lalu dari sisi valuasi, kemarin di 97 memang mahal sekali, tapi saat ini sudah kembali lagi ke 9.300, ini relatif wajar, jadi bisa dikoleksi kembali. Bisa dikoleksi kembali begitu ya. 9350 strateginya bagaimana untuk mengoleksi BCA? Buy on weakness bisa dikoleksi kalau di bawah 9.300. Oke, di bawah 93 boleh melakukan pembelian buy on weakness untuk BBCA begitu ya. Kemudian apakah BBNI tidak mencapai target Pak sehingga BCA lah yang menjadi pilihan utama Anda tadi atau bagaimana?
Saya rasa 4 bank besar ini hampir semuanya mencapai target ya. Untuk BBRI sendiri, ya memang kemarin terkoreksi juga. Saya melihat di level 5.400 pun itu layak dikoleksi untuk Bank BNI dengan target ya kita berharap di tahun ini akan mencapai sekitar 5.900 sampai dengan 6.000. Oke, untuk BNI juga direkomendasikan. Tetapi kalau misalnya setelah BCA di posisi kedua, Anda lebih ke emiten apa dari Untuk perbankan? perbankan sebetulnya kita bisa melihat bank-bank yang juga sangat profitable ya seperti Bank BRI ataupun Mandiri. Oh, lebih ke BRI dulu, Mandiri, baru BNI ya Pak ya? Betul. Oke, semuanya buy on weakness, mengingat yang lain juga belum rilis, apakah bisa memanfaatkan peluang untuk buy dengan trading jangka pendek, atau Anda melihat bahwa karena dua yang sudah rilis oke, tampaknya yang lainnya juga akan oke dan akan terjadi profit taking. Jadi kalau masuk sekarang kayaknya kurang bijak gitu. Ya, jadi saya sarankan memang untuk perbankan karena di Januari ini sudah rally dan sekarang cenderung koreksi profit taking, wait and see dulu. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan momen bahwa mereka pasti akan membagikan dividen yang menarik, mungkin di April atau Mei. Jadi kesempatan di bulan Januari atau mungkin di awal Februari bisa melakukan buy. Oke, itu dia kalau kita mengulas mengenai sentimen laporan keuangan full year 2023 khususnya dari perbankan dan juga restrukturisasi utang Wika begitu ya. Tapi bagaimana dengan minyak yang mencapai level tertinggi 2 bulan, kemudian saham-saham yang Anda rekomendasikan dan strategi jelang pembukaan sesi pertama di awal pekan ini nanti akan kita ulas Pak Wawan dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali masih di segmen Market Buzz.